Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayol ikhwan usikum nasib taqwa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur di subuh hari ini, dengan idzinnya kita bisa melaksanakan kegiatan kita dalam bentuk ibadah. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita tadi, kemudian segala kekurangannya Allah berkenan mengampuninya, sehingga kita pagi ini kita buka dengan sujud, dengan sholat, dan dengan Allah ridho kepada kita dan kehidupan kita. Karena di pagi hari kita buka dengan menyembahnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, membawa kabar gembira dan peringatan, menyeru manusia agar mereka beriman demi keselamatan mereka di dunia, terutama keselamatan di akhirat. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada mereka yang terus menegakkan Islam dengan petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita akan memasuki bab baru. Yang terakhir kita membahas tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bab baru ini masalah cinta dunia, terutama seseorang yang beribadah mengharapkan dunia. Dalam kitab tauhid ini ada bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Ya, termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Dalam kitab tauhid ini hanya ada satu ayat, hanya ada dua ayat di dalam surat Hud dan satu hadis.
Suratnya adalah ayat 15 surat Hud dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia ini, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Dalil yang kedua dari sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar ta'isa abdul dirham ta'isa abdul khamisah ta'isa abdul khamilah in u'tiya radiyah wa illam yu'ta sakhita ta'isa wan takasa wa idza syika falan taqasha tuba fil hirasa tuba lil 'abdin akhadha bi'inanin farsihi fi sabilillah ash'ata ra'suhu mughbiratun qadamahu in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fi syaq wa in kana fi saqa kana fi saqa in istadana lahum lam yu'dal lahu wa in syafa'a lam yushfa'. Artinya Rasulullah bersabda dari riwayat Abu Hurairah, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika dia diberi maka dia rela, jika tidak diberi maka dia marah. Celakalah dan tersungkurlah dia. Jika dia tertusuk duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memegang kendali kudanya berjihad di jalan Allah, kepalanya kusut, kedua kakinya berdebu. Jika dia ditugaskan kepada pos penjagaan, maka dia tetap berada di pos penjagaan. Jika dia ditugaskan di bagian belakang pasukan, maka dia tetap setia berada di belakang pasukan. Jika dia meminta izin untuk menemui penguasa, maka tidak diizinkan. Dan jika dia memberi syafaat, maka syafaatnya tidak berguna, tidak diterima. Nah, itu dua dalil yang membicarakan tentang perkara cinta dunia. Artinya kita akan membahas amal-amal yang dikerjakan, amal-amal akhirat, sementara
niatnya untuk mendapatkan dunia. Tadi dikatakan di dunia termasuk syirik. Di dalam bab ini ada 7 poin yang mesti dimengerti. Kita butuhkan penjelasan. Yang pertama adalah iradatul insani dunya bi amalil akhirah. Penyebutan tentang motivasi seseorang terhadap dunia dengan amal akhirat. Seperti sholat menginginkan dunia. Yang kedua, tafsir ayat surat Al-Hud tadi. Apa maksudnya? Ketiga, tasmiyatul insanil muslim abdud dinar dirham wal khamisah. Seorang muslim bisa dinamakan hamba dinar, hamba dirham, dan hamba khamisah. Yang keempat, tafsir dzalika bi annahu u'tiya wa illam yu'ta saqita. Penjelasan dari hal itu bahwa jika diberi maka dia rela, dan jika tidak diberi maka dia marah. Yang kelima, qaulu ta'isa wan takasa. Sabda Nabi SAW ada kalimat celaka dan tersungkurlah dia. Yang keenam, qauluhu idza syika falan taqasa. Jika dia tertusuk duri, semoga dia tidak bisa mencabutnya. Dan ketujuh, as-sana 'alal mujahid mausufi bitilkal sifat. Pujian kepada seorang mujahid yang mempunyai sifat-sifat tersebut dalam hadis ini. Insyaallah akan kita bahas bab ini. Pertama kita akan bahas masalah judul. Termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amal. Minasyirki iradatul insan ya'mali dunia. Sebelumnya kita membahas masalah riya juga sudah. Hubungannya dengan bab ini apa? Antara riya kan orang beramal akhirat untuk dipuji. Sementara ini seseorang beramal akhirat dan dunia. Antara keduanya, riya dan cinta dunia, terdapat keumuman dan kekhususan yang mutlak. Keduanya bertemu dalam satu titik, yaitu jika tendensi seseorang dalam amal perbuatannya adalah mencari muka, mencari pujian, mencari nama baik di hadapan manusia, maka ini adalah riya. Ini keadaan orang-orang munafik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat munafik. Nah, yang dia ini juga tadi kesamaan khusus dan kesamaan umum. Bedanya dengan riya adalah bahwa ini merupakan amal soleh, namun maksudnya adalah dunia.
yang bersifat sementara dunia itu. Seperti orang yang berjihad demi mendapatkan harta seperti dalam hadis, atau dia berjihad demi mendapatkan harta rampasan perang, atau demi perkara-perkara lainnya. Maka ayat ini datang, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa menginginkan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya. Jadi penulis menyebutkan ini merupakan syirik yang tersembunyi. Banyak orang-orang Islam yang beramal soleh nggak tahu bahaya ini sampai pada bersyirik. Memang bukan syirik yang mencabut darinya keislaman seseorang, tapi hanya syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid. Tapi sekecil-kecilnya syirik itu lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar selamanya tidak akan mencabut orang dari keislamannya, tetapi tidak menghalalkannya. Tapi syirik, ya, tidak ada dosa, tidak ada yang syirik kecil kalau terus menerus dilakukan. Ya. Laisa shighar, tidak ada dosa syirik kalau terus menerus. Ya. Di sini disebutkan ini lebih besar daripada riya. Orang beramal akhirat untuk mengharapkan dunia. Sebab keinginan orang yang menginginkan dunia mungkin mendominasi kebanyakan amal perbuatannya. Adapun riya, maka ia mungkin terjadi pada sebagian amal. Riya misalnya kalau ada orang saja dia kelihatan tawadu, memperlihatkan diri tawadu, membaguskan bacaannya, membaguskan sholatnya supaya dipuji oleh orang sekitarnya. Kadang-kadang kalau sholat sendiri nggak terbesit riya itu. Tapi orang yang mencari dunia dengan amalnya semuanya, dalam hatinya tadi dikatakan iradatul insan, keinginan manusia bi'amali dunia. Hampir mayoritas amalnya, baik ada orang atau tidak ada orang, menginginkan dunia. Maka lebih besar daripada riya. Tapi kita yang menginginkan kualitas terus meningkat harus waspada dari keduanya. Karena bukan saja sia-sia, tapi berakibat
kepada tidak diterimanya amal dan mendapatkan hukuman. Nah, kita apa ini maksud surat Hud 15 dan 16 ini? Ibnu Abbas berkata, "Man kana yuridul hayatad dunya," barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, jadi barang siapa beramal dengan mengharapkan balasan dunia, maka Allah akan membalasnya. Dalam ayat, "Nuwaffi ilaihim a'malahum," kami akan berikan balasannya atas perbuatan mereka itu secara penuh. Seperti apa? Kesehatan itu masalah dunia, kebahagiaan pada harta, keluarga dan anak. Atau yang lainnya, perhiasan dunia tadi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Allah mengatakan akan kami balas amal perbuatan mereka secara penuh. Wa hum fiha la yubkhasun, tidak akan dikurangi sedikit pun. Dalam surat Al-Isra ayat 18 sebagai dalil tambahan disebutkan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maksudnya dunia, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Diberikan bagi orang yang dikehendaki. Karena orang yang menginginkan dunia tidak selalu mendapatkan dunia. Tapi kalau sudah Allah akan membalasnya, tidak akan dikurangi. Bahkan semuanya menerima. Nah, ini tambahan keterangan kepada kita bahwa dunia ini memang tidak berharga. Di hadapan Allah tidak akan berharga dunia ini. Maka kita orang beriman mesti mensikapi dunia sebagaimana Allah mensikapinya. Tidak ada kepentingan Allah dari kehidupan dunia ini. Dunia ini menjadi bahan ujian. Tapi satu tempat yang kita lewati untuk mendapatkan kehidupan yang kekal abadi. Tetapi banyak orang yang tertipu dengan dunia. Imam Qatadah rahimahullah berkata, barang siapa niat, tendensi dan ambisinya adalah dunia, maka Allah akan membalas kebaikan-kebaikannya di dunia, lalu yang bersangkutan kembali ke akhirat, sementara dia tidak memiliki kebaikan yang patut untuk dibalas.
Ini perlu digariskan ya. Orang tendensinya hanya dunia, beragama karena dunia juga, tidak bertendensi akhirat. Nah ini yang dikatakan oleh ayat tersebut. Melulu urusan dunia. Bahkan kalau beramal akhirat juga untuk dunia. Tadi berbeda dengan riya. Riya adalah hal-hal yang terjadi kepada seseorang, dia membaguskan amalnya karena untuk dilihat. Kadang-kadang tidak ada sifat riya, keinginan riya itu enggak ada. Ketika sholat sendirian misalnya, ketika beribadah tidak ada yang lihat misalnya. Tetapi orang yang cinta dunia betul-betul seluruh amal solehnya mengharapkan dunia. Ada satu keterangan yang cukup panjang hadis ya. Saya bacakan terjemahannya saja untuk melengkapi pengertian surat Hud ayat 15 dan 16. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia pernah datang ke Madinah. Dia melihat seorang laki-laki yang dikerumuni oleh orang-orang. Dia bertanya, siapa dia? Orang-orang pada menjawab, itu Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, hadis, maka aku mendekat kepadanya sehingga aku duduk di depannya sementara dia berbicara kepada manusia. Jadi Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mubarak, maka Ibnu Mubarak berkata, aku mendekat kepadanya sehingga aku duduk di depannya sementara dia terus berbicara kepada manusia. Pada saat dia sedang selesai berbicara dan sendirian, aku mendekatinya dan berkata, ingin bertanya kepadamu dengan hak. Sampaikanlah kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW, yang engkau hafal dan engkau pahami. Maka dia berkata, Abu Hurairah menjawab, baiklah, sungguh aku akan menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku di rumah ini, maksudnya masjid ini. Pada saat itu tidak seorang pun selain aku dan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menarik napas panjang sampai hampir pingsan. Karena sedihnya.
Kemudian dia sadar lalu kata, sungguh aku akan menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku di rumah ini, masjid ini. Pada saat itu tidak ada seorang pun selain aku dan beliau. Kemudian Abu Hurairah menarik napas yang sangat panjang. Untuk kedua kalinya dia hampir pingsan. Kemudian dia jatuh tersungkur di atas wajahnya, dan hal itu berlangsung cukup lama. Kemudian ketika dia sadar, dia berkata, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepadaku pada hari kiamat, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi datang kepada manusia untuk menetapkan keputusannya kepada mereka. Setiap umat duduk berlutut. Orang yang pertama yang dia panggil adalah seorang penghafal Quran. Seorang yang terbunuh di jalan Allah, dan seorang yang berharta banyak sekali. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman kepada pembaca Al-Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Maka pembaca Quran itu menjawab, benar ya Rabbi. Allah bertanya lagi, apa yang kamu berbuat dengan apa yang telah diajarkan kepadamu? Maka orang itu menjawab, aku menunaikannya siang malam. Aku menunaikannya siang dan malam. Allah berfirman kemudian kepada orang itu, kamu dusta. Para malaikat pun berkata, kamu dusta. Akan tetapi kamu ingin agar orang-orang pada berkata, si fulan telah menjadi qari. Si fulan seorang qari, dan telah dikatakan yang seperti itu. Kemudian Allah berfirman, supaya dihadirkan orang yang mati syahid. Allah memanggil orang yang punya harta. Bukankah aku telah menampakkan hartamu sehingga kamu tidak membutuhkan kepada siapapun? Maka orang itu menjawab, benar ya Rabbi. Allah berfirman lagi, lalu apa yang kamu melakukan terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu? Maka orang itu menjawab, aku bersilaturahmi dan bersedekah. Allah berfirman, kamu dusta. Para malaikat juga berkata, kamu dusta secara serentak. Allah berfirman, kamu akan tetapi kamu ingin orang-orang pada yang lain berkata, si fulan itu dermawan. Kemudian Allah berfirman lagi, supaya mendatangkan orang yang terbunuh di medan perang, orang yang syahid.
Kemudian orang yang syahid itu didatangkan, Allah berfirman kepadanya, karena apa kamu terbunuh? Ia menjawab, aku diperintahkan berjihad di jalanmu ya Allah, maka aku berjihad sehingga aku terbunuh. Allah kemudian berfirman, kamu berdusta. Dan para malaikat juga berkata, kamu dusta. Allah berfirman lagi, akan tetapi kamu ingin agar orang-orang pada berkata, si fulan ini pemberani. Dan sudah dikatakan kamu sebagai pemberani oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW menekuk lututku dan bersabda, wahai Abu Hurairah, tiga orang itu adalah makhluk Allah yang pertama yang dibakar dengan api neraka di yaumil akhir. Nah, hadis yang panjang itu dari Ibnu Mubarak yang disampaikan olehnya karena bisa berdialog dengan Abu Hurairah. Maka jelas bahwa orang yang beramal akhirat untuk mencari dunia tidak ada balasannya di akhirat. Karena orang yang mencari dunia tidak akan dibalas. Sesungguhnya amal itu untuk akhirat. Ini untuk seluruh manusia, terutama orang-orang Islam yang ibadah itu untuk kemaslahatan akhirat. Sholat, zakat, saum, bahkan haji tidak untuk mencari dunia, untuk menyelamatkan kita di akhirat. Maka masalah ini adalah yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud tadi. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab pernah ditanya tentang ayat ini, ayat 15 dan 16 surat Hud, maka dia menjawab yang intinya disebutkan dari beberapa salaf tentangnya bahwa ada beberapa macam jenis perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada hari ini, namun mereka tidak mengetahui maknanya. Pada hari ini orang beramal akhirat tapi tidak mengetahui maknanya. Mungkin tidak tahu maknanya bisa diterima, asalkan tendensinya tidak untuk dunia, semata untuk akhirat. Seperti kita misalnya, kita baca Quran mungkin tidak mengerti artinya, dibaca saja tapi tidak mencari dunia, akan dapat balasannya. Sholat juga begitu, nggak ngerti tapi hafal lafaz-lafaz Arabnya, nggak apa-apa, tapi tendensinya mencari akhirat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah amal akhirat. Kita hanya patuh kepada yang diajarkan oleh Rasulullah. Manusia harus sholat, kita kerjakan. Manusia harus baca Quran, kita kerjakan, sekalipun tidak ngerti artinya. Bahkan semuanya ibadah yang berlapaskan bahasa Arab, ada orang yang tidak mengerti. Gak apa-apa dia gak ngerti, karena
diniatkan untuk akhirat. Adapun kita disuruh mengerti untuk dunia, misalnya ya sebagiannya untuk dunia, kita mengerti artinya. Baca Quran misalnya, ngerti artinya, oh begini, maksudnya begini. Ada yang untuk dunia, kita jadi memperbaiki hidup, jadi mengerti artinya. Tapi sebagai sebuah ibadah, seseorang bisa melakukan tanpa harus mengerti. Perintah harus paham itu ada, tetapi kebutuhannya adalah di dunia untuk meningkatkan kita. Jadi ibadah-ibadah yang tidak dimengerti terus dilakukan, maka ketentuannya para imam sholat harus berbahasa Arab, tidak sah harus dengan berbahasa lain, kecuali Imam Abu Hanifah mengartikan boleh pakai bahasa yang lain. Ya. Kalau pakai bahasa lain sudah lain. Tapi Abu Hanifah boleh. Tapi bukan suara jumhur. Jumhur mengatakan tidak boleh. Nah, pengertiannya kenapa tidak boleh? Karena ibadah untuk akhirat. Nah, di antaranya amal soleh yang dilakukan oleh banyak orang demi mencari wajah Allah berupa sedekah, sholat, silaturahim, berbuat baik kepada manusia, tidak berbuat dolim, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh manusia atau yang mereka tinggalkan secara ikhlas karena Allah, namun dia tidak menginginkan pahalanya di akhirat, akan tetapi dia inginkan hanya agar Allah menjaga harta dan mengembangkannya, atau menjaga keluarga dan anak-anaknya, atau melanggengkan nikmat-nikmat kepadanya. Dia tidak berkeinginan dengan amalnya itu sama sekali surga atau selamat dari neraka. Orang seperti ini diberi balasan amal perbuatan di dunia berupa kesehatan, keselamatan, harta yang banyak, namun di akhirat dia tidak memiliki bagian apapun. Jenis manusia seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ini tafsiran para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas. Itu jenis pertama, orang yang dengan amalnya mengharapkan semata dunia, tidak mengharapkan akhirat. Kalau kita menginginkan balasan di akhirat sementara ada tumpangannya di dunia, boleh nggak? Saya ikhlas beramal ini untuk akhirat, tapi ada niatan di dunia juga. Misalnya saya terus beribadah mengharapkan balasan dari Allah, tetapi dengan ibadah ini saya berharap juga dapat keselamatan, kesehatan. Boleh nggak? Boleh, karena memang itu. Tetapi tidak boleh kalau tidak dapat keselamatan, kesehatan, jadi menggerutu. Itu namanya tidak murni kepada akhirat. Tetapi beribadah untuk akhirat, di samping itu ada dunianya. Tapi bukan segala-galanya, bukan satu-satunya. Ditandai dengan kalau tidak dapat keuntungan dunianya, tidak marah. Karena ibadah ini
untuk di akhirat. Tadi disebutkan ya, kalau perbuatannya dapat balasan dari Allah maka ridho. Kalau tidak dapat balasan maka marah. Balasan ini di akhirat kan tidak belum tahu, tapi di dunianya. Nah itu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan apa-apa kecuali di dunia ini. Ketika dunianya rugi, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu jenis pertama. Jadi seorang melakukan ibadah tapi mengharapkan akhirat. Jenis yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah ini lebih besar daripada lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang pertama. Disebutkan oleh Mujahid tentang ayat ini bahwa ia turun kepadanya, yaitu seorang yang beramal soleh sedangkan niatnya adalah dia, bukan mencari pahala akhirat. Kita sudah terangkan masalah dia. Yang ketiga, seorang beramal soleh dengan tujuan harta. Misalnya dia berhaji karena harta yang dia terima bukan karena Allah. Orang berhaji karena dunia. Di dalam surat Al-Baqarah boleh, tetapi intinya untuk Allah yang pertama. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ayat laisa 'alaikum junahun, ya, an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji kamu mencari karunia dari Allah. Ya, dalam surat Al-Baqarah 200 berapa ya? Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa kamu mencari kesempatan untuk mencari dunia ketika berhaji. Nah, zaman dulu, zaman Rasulullah, orang berhaji kan ada yang masuk sambil berdagang selepas ibadah haji, boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah hanya itu. Ya, ayat 198, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-masy'aril haram. Nah, itu menegaskan bahwa boleh dalam sebuah ibadah mencari dunia, karena dunia masih dibutuhkan oleh kita, karena kita hidup. Ya. Jangan lupakan, karena kalau kita masih hidup di dunia, maka kita perlu makan, perlu minum, perlu punya pakaian, punya rumah. Tetapi akhiratnya jangan lupa, harus yang pertama. Tetapi dunia ini sekedar untuk kebutuhan kita, makan, minum, rumah. Tujuan yang pertama adalah akhirat. Jadi boleh kita menginginkan, misalnya, oh enak tuh saya sholat
di masjid, sholat 5 waktu di masjid. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan saya, keluarga saya, dimurahkan rezeki, boleh saja. Tapi itu persoalan yang kedua. Yang pertama harus benar. Dan terus kalau dengan ibadah itu tidak diberikan, tetap beribadah. Kalau dengan ibadah itu dia mengharapkan sambilan yang mengharapkan dunia, ketika nggak diberikan jadi marah, itu bukan orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan balasannya di akhirat. Nah, orang yang ketika menginginkan dunia bersama dengan akhirat, atau yang kedua dari akhirat, ditesnya ketika kehidupan dunianya diberi itu atau tidak diberi, dia jadi marah. Nah, kalau dunianya tidak diberi, jadi atau jadi berhenti ibadah. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Allah. Orang-orang itu tidak mendapatkan pahala di akhiratnya. Ya, jadi orang beramal soleh dengan tujuan harta, misalnya dia berhaji karena harta dan dia terima bukan karena Allah, atau berhijrah dengan tujuan dunia yang nilainya, atau demi seorang wanita yang hendak dinikahinya, atau dia berjihad demi mendapatkan harta rampasan perang. Jenis ini juga disebutkan dalam tafsir ayat ini. Sebagaimana seorang belajar demi sekolah anak-anaknya, atau penghasilan mereka, atau kedudukan mereka, atau dia belajar Al-Quran dan selalu menjaga salat dengan tugas pekerjaannya di masjid dan sebagainya. Kalau tujuannya hanya dunia, maka termasuk jenis yang ditafsirkan dalam surat Hud tadi. Jenis keempat, seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas kepadanya, semata tidak ada sekutu baginya, namun dia melakukan perbuatan lain yang mengeluarkannya dari Islam, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembah Allah atau bersedekah atau berpuasa demi mencari wajah Allah di hari dan hari akhir, dan juga seperti orang dari umat ini, di mana mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan akbar yang mengeluarkan mereka dari Islam secara total. Nah, orang mungkin dalam ibadahnya tidak mengharapkan dunia, ikhlas karena Allah, tapi dari perbuatan-perbuatan yang lain mengandung kesyirikan atau kekufuran akbar, itu juga gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sholatnya ikhlas, khusyuk, sedekahnya juga begitu, puasanya begitu, tetapi dalam sisi kehidupan yang lain dia mempersekutukan Allah atau berbuat kufur, maka amalnya akan hapus. Mereka ini mentaati Allah dengan ketaatan yang murni, yang dengannya mereka menginginkan pahala akhirat. Akan tetapi mereka melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan mereka dari Islam dan menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka. Jenis ini juga termasuk dalam tafsir ayat ini. Jadi yang satu, kedua, dan ketiga, orang yang amalnya akhirat tapi menginginkan dunia. Yang keempat, ya, amalnya akhirat, murni untuk akhirat, tapi perbuatannya yang lain tidak berkaitan dengan amalnya, dia melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Kalau tidak paham sampai wafatnya, maka dia termasuk syirik. Karena syirik dan kekufuran itu sangat jelas, nggak bisa dikatakan dia nggak punya ilmu.
Kalau amal-amal yang lain, apalagi yang cabang-cabang, orang bisa dikatakan salah, keliru atau bodoh, bisa. Tapi kalau kekufuran dan kesyirikan itu sangat jelas. Maka dalam para ulama salaf mengatakan, seandainya aku mengetahui Allah menerima satu sujudku dari ribuan sujudku, niscaya aku mengharapkan mati di situ. Maka kita mengartikan bahwa surat Hud ayat 15 dan 16 itu peringatan buat kita dan kepada seluruh manusia. Beramal akhirat jangan disertai dengan amal-amal dunia, mengharapkan dunia. Boleh disertai dengan tujuan-tujuan dunia, tetapi yang utama adalah amal akhirat. Nah, kalau beramal akhirat tidak mengharapkan di dunia, semata mengharapkan tidak mengharapkan di akhirat, semata mengharapkan dunia, maka amalnya terputus dan terhapus. Ini yang kita bahas ya. Jadi tadi ulama salaf sangat khawatir tentang riya ini atau tentang dunia ini, maka mereka mengatakan, kalau seandainya ada satu sujudku dari ribuan sujudku, aku berharap Allah mematikan aku pada saat itu. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima balasan dari orang yang bertakwa. Kita berharap amal-amal kita semata untuk Allah dan akhirat, tidak untuk kepentingan dunia. Ya, waktunya juga nanti kita terangkan tentang syarah hadis. Apa maksudnya ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamilah, dan ta'isa abdul khamisah. Itu juga berkaitan dengan ibadah-ibadah seorang hamba yang menginginkan dunia, tidak menginginkan akhirat. Kita akhiri, namun sebelumnya silakan ada yang bertanya, tafadhol kalau ada. Tanya Ustaz. Ya. Contoh konkretnya beribadah mengharapkan dunia itu apa Pak? Contoh konkret. Ya, dia beribadah satu contoh. Beribadah misalnya riya. Riya kan termasuk contohnya. Ya riya, dia datang ke masjid beribadah, semula enggak, karena datang di masjid yang pertama dia sholat sunat. Ketika orang pada berdatangan dan kebetulan ada orang yang dia kagumi atau atasannya atau pejabat, dia membaguskan sholatnya. Nah itu sholat yang dia lakukan karena membaguskan sholatnya, karena ada orang yang datang supaya dilihat, supaya dipuji, itu termasuk riya. Jelas Pak itu? Ya. Nah, yang kedua,
seseorang beribadah tidak mengharapkan akhirat, tetapi semata dunia. Ya, keyakinan dia melaksanakan Islam supaya mencari dunia. Tandanya apa? Kalau dia mencari dunia, misalnya supaya keluarganya sehat, supaya rezekinya makmur, supaya dimudahkan oleh Allah, supaya terhindar dari musibah. Itu kan dunia semua kan? Dunia semuanya itu. Padahal semestinya amal ibadah untuk Allah dan akhirat. Nah, buktinya nanti kalau dia diberikan dengan tujuan tadi dunianya supaya keluarganya sehat, terhindar dari musibah. Kalau diberikan dia masih ridho, makin kencang ibadahnya. Tetapi ketika ditahan nikmat-nikmat dunia misalnya nggak dapat, dia jadi marah. Kok saya udah beribadah begini nggak dikasih? Nah, tandanya itu orang mengharapkan dunia. Kalau seseorang tidak mengharapkan beribadah yang benar, boleh saja kita berharap terhindar dari musibah, anak-anak sehat, rezeki dimudahkan. Boleh saja dalam kita beribadah, maka semakin aktif, semakin kencang ibadahnya karena Allah memberikan kemudahan. Kalau tidak diberi yang itu, tidak marah. Nah, itu orang yang benar. Kalau tidak diberi nggak marah. Kalau tidak diberi dia jadi marah, itu tandanya beribadah untuk kepentingan dunia. Paham, Pak? Ngerti? Ya, jadi berdoa boleh ya, Pak, untuk kelancaran rezeki. Boleh. Berdoa kan kepada Allah. Ya. Kita minta rezeki boleh. Itu nggak ada hubungannya dengan bab ini. Berdoa kan disuruh. Doa mintalah kepada Allah daripada minta kepada yang lain. Kita minta keselamatan akhirat, minta keselamatan dunia, minta rezeki boleh saja doa. Tetapi jangan tergesa-gesa jadi masalah. Saya sudah berdoa banyak sekali nggak pernah dikabulkan. Nah, itu namanya dengan doanya dia mengharapkan dunia. Padahal doa itu Rasulullah SAW bukan kepentingan dunia. Kata Umar bin Khattab, kalau gitu saya berdoa akan banyak sekali. Allah lebih banyak. Karena dengan doa mengharapkan di akhirat. Misalnya kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurku, berikanlah rezeki. Terus tidak diberi-beri, kita tetap aja berdoa. Karena doa itu ibadah. Tetap berdoa. Karena doa itu ibadah, kita mengharapkan di akhirat. Kalau di dunia ini kan kita hanya mengharapkan Allah beri. Nah, Allah beri, Maha tahu dia apakah orang yang diberi itu bagus kalau diberi atau tidak. Mungkin kita kan melihatnya hanya sepintas. Ini saya lagi punya hutang nih. Baiknya harus diberikan rezeki supaya melunasi hutang. Karena baik tujuannya itu. Tetapi tidak diberi. Nah, dia marah. Nah, itu tandanya yang marah itu tidak ikhlas kepada akhirat. Begitu, Pak. Ya. Yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekeliruan pembacaannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.